kalau ngomongin tentang sebuah acara, tapi tawaran demi tawaran sekarang ini sudah ada atau berdatangan? Oh banyak Ben. Jadi mungkin ya seperti kita sempat ngobrol ya waktu itu ya. Rezeki itu di tangan Tuhan. Dia nggak akan kemana. Selama kita benar, selama kita baik, selama kita punya bekal untuk itu nggak akan hilang. Masih di aja ada. Yang bawa acara siapa? Iya, Bapak. Dengan Ruben, Jeremy Teti, Home Band, dan kawan-kawan. Jadi temanya ini adalah ibu-ibu PKK. Iya. Loh, ini nggak disebutin? Enggak. Oh iya, maaf tidak kelihatan. Menekin di sini. Ya, tapi nggak apa-apa. Orang penting tuh nggak perlu disebut, sudah orang udah besar kenal ya. sendiri. Iya. Kalau penting Orang ini. penting, orang penting nggak boleh disebut. Iya. Silakan. Biasa. Bicara Anda boleh pindah ke studio 4 dulu. Jauh banget. Berbicara orang penting, Iya. pasti banyak sekali orang-orang penting yang diundang menjadi tamu Anda di acaramu dulu. Banget. Dari orang-orang penting itu ada yang paling menyebalkan gak sih? Jangan sebutin gue 5 kali loh. Paling menyebalkan ya. Kalau orang, nah ini mungkin saya mau menjelaskan. Kalau orang penting buat saya yang hadir di acara saya, karena kita tuh mengundang orang-orang yang inspiratif. Yap. Jadi pada saat itu saya ingat banget, aduh siapa namanya? Bapak. Farhan. Itu kalau Farhan mah nggak benciin. Tapi kok kenapa diundang? Tunggu dulu, saya mau ngomong ini dulu. Pokoknya ada satu anak perempuan, itu berhasil bikin saya nangis. Dia kena kanker mata, matanya harus dicopot, harus diganti dengan mata palsu. Dan dia punya kanker sebesar bola bowling di sini. Dan dia bicara pada ayahnya, Papa kan kerjanya cuman, ayahnya tuh kalau nggak salah cuman supir gitu. Kalau supir, biarinin aja saya mati, nggak usah disembuhkan. Tapi dengan luar biasa, dengan mujizat, dia sembuh. Itu luar biasa. Itu yang paling berkesan menurut Itu yang paling berkesan buat saya. Dan banyak yang berkesan. Kalau kita bicara dengan Farhat, maaf siapa? Farhat. Cie, pura-pura Cici lupa. pura-pura lupa. Soalnya saya dengar waktu itu ada muka setan, muka kasur, muka apa gitu. Emang ada muka setan di situ? Kalau Farhat itu, ya beliau punya karakter yang unik. Unik, saking uniknya menyebalkan jadinya. Gitu. Tapi, Karena keunikan dia diundang jadi tamu waktu itu. iya, dan mungkin Tapi kalau nggak salah di acara itu kan sempat ada bareng sama Farhat ya? betul. Jadi kita ada kita bikin satu segmen yang mana dia ngomong apa aja deh, gitu kan. Daripada ngomongnya beraninya cuma di Twitter doang, buat apa? Oh gitu. Berani di situ ya. Ngomong sono. Anda merasa nyaman nggak dengan Nyebelin. nadanya dia? Kenapa? Nyebelin. Nyebil sebelinnya dia. Dia itu luar biasa. Dia itu adalah seorang pejabat yang luar biasa. Nah itu dia Indonesia kebanyakan pejabat tapi tidak ada pemimpin Dia kadang-kadang. bukan pejabat. Oh saya dia tahu. pejabat. Pejabat apa Kalau tuh? pejabat dibiayai oleh negara, dia bukan dibiayai oleh negara. Dia nggak ada yang biayain nih. Ya Kalau udah pejabat biarlah publik ya. dibiayai oleh anggaran negara. Jangan ngomongin terus dong, Nyadiani hati bete deh. Ini berawal dari Twitter kan ya? Berawal dari Twitter, akhirnya gayung bersambut. Sempat saya juga tanya ya sama Farhat gimana dan dia cuman enggak, gue sih biasa aja gitu. Tapi seorang Deddy Corbuzier itu anggapan tudingan fitnahan orang, kata-kata orang di Twitter kan sering banget ya ketika setelah penayangan. Banget. Caranya membuat lebih tenang diri itu seperti apa? Mungkin saya sudah nggak ke level itu, Iya. Ben. Saya udah nggak ke level dengerin kata-kata orang. Karena kalau dengerin kata-kata orang, kita mau baik, mau benar, tetap aja ada salahnya. Tetap aja. Saya nggak ngomong sama kamu. Sabar Pak. Dulu kan punya hubungan kerja, saling ngebantu. Kok sekarang ngebunuh terus sih? Nah itu dia. Cara Saya udah, menanggapinya seperti apa? saya tanggepin orang-orang di Twitter kalau mau benci sama saya, mau ngatain saya nggak nanggepin, saya nggak marah, saya blok aja. Tapi seorang Selesai. selesai kalau Twitter, blog, report spam gitu Iya, ya, udah selesai. paling seru. Tapi seorang Deddy ini lebih nyaman menjadi seorang pembawa acara atau Menjadi ilusionis. menjadi ilusionis? Dia Gini. lebih bagus. Kaget. Bisa diem nggak? Bisa diem nggak? Berdiri di depan audio situ. Nggak kirain Kemarin ada yang cerewet gitu mati loh.
sebagai sebagai seorang mentalis itu hidup saya. Ya. Tapi host itu udah menjadi awalnya hobi. Tapi akhirnya yang saya kenal banyak orang-orang yang bisa menginspirasi. Gue belajar banyak, Ben. Belajar banyak, Bang. Belajar banyak dari kehidupan orang-orang. Kita belajar bahwa orang itu ternyata banyak yang pakai topeng. Orang itu ternyata banyak yang hidupnya kita tidak pernah tahu. Gitu. Apalagi dengan orang-orang inspiratif yang kita undang. Iya. Gue belajar banyak, ternyata hidup kita tuh nggak ada susah-susahnya. Hidup kita yang selama ini kita anggap bahwa, gue tuh punya masalah, gaji belum keluar, ya kan? Ya. Oh, saya punya masalah sakit, ibu saya sakit. Nggak ada bandingannya dengan istrinya Farhad. Oh iya. Semua tudingan-tudingan ya. Oke, tapi berarti langkah ke depan seorang Deddy Corbuzier ini berarti kan di awal tahun mendapat satu kejutan semua penggemar. Saya tuh salah satu orang yang juga ditanyakan kenapa. Saya juga. Aduh. Bapak masuk dalam toples deh. Enggak, kalau masalah Bang Deddy, saya akan menjawab dengan baik. Oh, saya dengerin. Saya dengerin. Ini bagus. Saya dengerin. Salah satu sahabat yang paling dekat sama Bang Deddy. Pernah ada kata-kata yang pernah terekam di otak Bopak tuh pada saat itu jadi bintang tamunya. Janganlah kesusahan itu menjadikan belenggu untuk hidup kamu ke depannya. Idi. Tapi jadilah kan kesusahan itu pemicu untuk kita menjadi orang yang berhayal dengan mimpi kamu. Wah, sedap. Tidur. Tapi salah satu juga yang saya pernah menjadi tamu di acara Anda itu Mas, cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, apakah Anda juga akhirnya mengalami hal yang sama seperti saya? Mengambil sebuah keputusan di antara berbagai pilihan. Dia lagi memastikan perasaan Deddy sekarang ini seperti dia dulu Saya dulu juga jadi tamu seperti itu. Ditambahin lagi, ada selentingan juga. Pada saat para kaum puritannya itu memanggil lagi untuk program itu jalanin lagi, katanya ada penolakan secara halus. Gitu. Sebenarnya bukan penolakan, maksudnya Itu kan rezeki loh. ya Ini lagi mau dijawab apa gue Saya lagi tabok mau nih. jawab. Tadi masalah keputusan dulu. Saya lagi mau jawab daripada Anda mulai hari ini nggak ada rezeki nih kalau Iya, saya nggak iya. jawab. Diam. Bapak. Masalah keputusan tadi. Gini, saya bukan menolakkan karena dari stasiun juga udah luar biasa lah baiknya sama saya gitu, menawarkan banyak hal gitu dan kita juga terus meeting kok untuk bisa nggak mengembalikan sebuah acara yang mungkin lebih inspiratif, gitu, mungkin lebih baik lagi gitu. Makanya saya juga nggak kemana-mana juga, belum ngapa-ngapain juga. Yang menyedihkan adalah banyak orang yang mengatakan, oh ini mungkin settingan. Itu yang menyedihkan. Yang lebih nyakitin buat saya adalah itu gitu. Oh, ini mungkin settingan. Mungkin abis ini nanti ada, saya sebut aja ya. Mungkin ada hitam putih perjuangan atau apa gitu ya. Ini enggak, ini bukan settingan gitu. Karena pada saat itu memang saya merasa bahwa udah saatnya lah saya untuk mundur diri dulu supaya kita bisa lebih fresh lagi dalam berpikir gitu, lebih Oh, fresh jadi lagi ini dalam jelas Anda mengundurkan diri, bukan dipecat seperti saya ya. Saya juga mengundurkan diri, bukan dipecat. Sekali lagi. Oma. Jadi ternyata kita sama mengundurkan diri ya. ya mengundurkan diri dalam pengertian sama-sama lah, gitu. Sama-sama menjaga nama baik gitu. Ya. Karena jujur aja, sekali lagi saya katakan bahwa saya senang bekerja di stasiun TV tersebut gitu. Saya nggak pernah ada masalah dengan semua stasiun TV gitu. Dan stasiun TV ini udah membesarkan saya terima kasih banyak. Kalau satu saat akan ada acara yang tepat buat saya pun mau di sana lagi gitu. Karena kenapa sih enggak gitu kan? Berarti bisa menyimpulkan sekarang ini Deddy ingin liburan dulu gitu ya, pengen lebih tenang aja dulu gitu. Saya punya waktu untuk bersama dengan anak saya. Tapi jujur, kalau sekarang ini ya, Iya, karena selama ini kalau saya kerja, apalagi pada saat jamnya diganti ke malam, anak saya tuh nggak mau tidur kalau nggak ada saya. Jadi dibawa ke studio kan, disiapin kamar. Iya, betul kan? Tahu, Jadi anak saya harus ada tidur di kamar. studio. Tapi sekarang saya bisa pulang, bisa tidur. Dan itu lebih nikmat dibandingkan rejeki-rejeki apapun. Wow. Oke, berarti kalau ngomongin tentang sebuah acara, tapi tawaran demi tawaran sekarang ini sudah ada atau belum? Berdatangan Oh terus. banyak Ben. Jadi mungkin ya seperti kita sempat ngobrol ya Iya. waktu itu ya. Rezeki itu di tangan Tuhan. Iya. Dia nggak akan kemana. Selama kita benar, selama kita baik, selama kita punya
bekal untuk itu nggak akan hilang. Ya. Cuman ya memang saya masih banyak berpikir. Nah, Itu bahaya. tapi Aska kan akan melihat hatinya. Oh yes. Akhirnya saya berpatokan dengan Aska. Gitu. Kalau memang Askanya belum siap, ya buat apa? Memang Aska udah punya imajinasi tentang perempuan juga. Saya rasa Sampai pasti begitu? punya. Hah? Pasti punya. Karena saya rasa pasti dia, Misalnya sosok ibu apa bisa begitu? saya rasa pasti karena Yakin? Aska selama ini Aska nggak pernah ada masalah gitu. Tapi kan karena ibunya Aska juga ya ada kerjaan lah, sibuk lah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya di rumah dia harus tidur sendiri itu ya kadang-kadang sedih juga. Makanya sebisa mungkin kerjaan saya di jam-jam yang memang dia tidak butuh saya gitu. Oke, Aska sudah menilai Vicky Su seperti apa? Vicky Su. Vicky Su itu teman sebenarnya. Jadi Kan berawal dari teman dulu. berawal dari Nanti kan selanjutnya ya. Terserah Anda. Ya gitu deh. nggak mau Vicky Su kebanyakan job. Sibuk. Pergi-pergi kemana-mana gitu. Nanti kalau saya pergi, Vicky Su-nya pergi, Askanya Siapa di yang rumah, masa saya cari lagi? Ini men. Oh, jadi udah Terus pasti pas- tahu kriterianya pas- maunya iya, yang nggak istri di sibuk, rumah aja, iya kan? istri yang tidak bekerja. Langsung di sini cewek-cewek gini, aku aja. Iya Ya kan? kan, kalau buat saya, mungkin saya salah ya, saya mungkin Asia gitu ya. Kalau saya udah bekerja, udah capek, ya alangkah indahnya kalau istri ada di rumah, ngurus keluarga, ngurus anak, pinginnya seperti itu. Kalau Tapi kan wanita modern sekarang pingin berkarir mandiri. betul memang, tapi kan harus diingat bahwa ada anak yang butuh ibunya juga. Kecuali kalau kita memang kecuali kita dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan. Yes. Maka dua-duanya bekerja, saya salut dengan ibu-ibu yang bekerja. Tapi Ini kalau ada- ayahnya bisa ini buat apa? Kalau ngomongin tentang ekonomi pas-pasan, bener nggak sih ini yang saya dengar kabar Deddy Corbuzier ini penghasilan 1 bulannya nyaris 1 miliar. Itu yang saya dengar. Bener atau enggak sih? Kalau dibilang Deddy Corbuzier. Oh iya. Deddy Dukun duduk. Deddy Corbuzier. Kalau dibilang nyari 1 miliar berarti bukan dari acara talk show saya dong ya. Enggak lah, entertainer itu ada up and down pasti. Yes. Ya. Jadi kalau dibilang bisa nggak sih 1 miliar sebulan gitu ya? Bisa. Tapi bisa nggak sih 4 bulan nggak ada job? Bisa juga. Jadi ya. Entertainer kan Iya, nggak bisa iya, ngomong entertainer, gitu iya, kan. benar. Jadi ya kita harus pintar-pintar simpan uang, harus pintar-pintar itu semua lah. Iya. Tapi kebetulan pas hari ini nih adalah episode bintang tamunya spesial dan hari ini juga hari spesial karena Hari spesial kenapa? ini Ibu Dini ya, ini adalah direktur programming dan direktur produksi dari Global TV ulang tahun. Ini dia. Udini, happy birthday. Kita nyanyi lagu Happy Birthday ya. Happy birthday to you. Oke, saya kan belum kenal Ibu Dini ya. Iya, Tapi lagi mungkin, nonton. saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun dan begini Bu, dalam hidup manusia itu saya nggak tahu usianya berapa Ibu. Ibu Nggak tahu. Rahasia. Rahasia. ya, antara 30-40 ke Oke, atas. lah. dalam hidup seseorang manusia penuh perjalanan pasti ada hal